Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fusion Workshop. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah panel web IoT sendiri dengan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Nah, untuk pembuatan panel IoT-nya sendiri sangat sederhana, namun nanti nggak mengurangi fungsionalitas pada IoT sendiri. Nah, sebelum kita mengulik ke materi, sebenarnya IoT itu sebenarnya udah banyak digunakan pada teknologi saat ini, terutama pada era revolusi industri 4.0 ini, dan hampir semuanya itu terintegrasi, device-device itu terintegrasi dengan internet dan bisa dikendalikan atau dimonitoring secara jarak jauh melalui jaringan internet. Oke, untuk demo hasil dari sebelumnya saya sudah membuat sebuah panel IoT. Nah, seperti ini cukup simpel. Nah, ini ada panel kontrolnya untuk mengontrol lampu atau relay, dan ini ada panel untuk memonitoring suhu. Nah, dan ini pun merefresh halaman setiap 5 detik sekali. Oke, tidak usah berlama-lama. Untuk persiapannya di sini saya menggunakan editor Visual Code. Teman-teman bisa menyesuaikan, bisa menggunakan Sublime atau Atom atau Notepad, terserah teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Visual Code, dan perlu dipersiapkan lagi teman-teman. Di sini saya sudah menginstal SAM Control Panel. Nah, untuk memulainya kita klik Start untuk memulai database dan web servernya. Oke, itu ya. Yang harus kita buat pertama kali, kita harus membuat database dulu untuk menyimpan data kontrol maupun data sensor yang disimpan dari device. Nah, untuk membuatnya kita ke PHP MyAdmin dulu. Oke, saya ke PHP MyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database baru dengan nama lead IoT. Oke, saya buat. Nah, di sini saya akan membuat dua buah tabel, yaitu tabel kontrol dan satunya lagi tabel data sensor. Nah, tabel kontrol ini nanti saya gunakan untuk mengontrol sebuah lampu atau relay. Kolomnya saya buka, saya buat tabel. Nah, di sini ada ID, terus jenisnya integer, sepanjangnya 5 saja, dan di sini saya kasih auto increment biar nanti langsung isi sendiri. Nah, di sini nama device, nama gini aja. Di sini varchar, ini isinya 50. Di sini adalah state atau status atau keadaan. Nah, ini biarkan in, dan ini punya 2. Oke, setelah itu saya simpan sini. Oke, satu tabel dibuat, dan ini saya buat satu tabel lagi untuk menyimpan data sensor. Nah, di sini saya namai dengan data sensor. Di sini ada ID, terus saya kasih auto increment. Oh ya, dan panjangnya ini ada 5. Ini ada, saya kasih sensor 1, datanya integer, dan ini datanya ada 10 digit, dan ini sensor 2, ini juga 10. Nah, ya. Oke, kalau sudah dibiarkan kosong karena kita tidak akan menambah file lagi.
Kalau sudah, kita simpan di sini. Oke, sudah terbuat dua buah tabel. Nah, yang pertama saya akan mengisi dulu sebuah. Nah, di sini saya kosongkan dulu. Ini namanya misalkan lampu 1. Dan ini state awal 0. Nanti saya baca ada kondisi mati. Ini saya kosongkan, saya kirim. Oke, udah. Oke. Dan ini data sensor. Nah, data sensor saya tambahkan, saya kosongkan, akan nilai sensornya awalnya 0 dan ini 0. Oke, saya kirim. Tuh. Oke, kita sudah membuat sebuah database. Terus selanjutnya kita akan membuat web IoT-nya. Oke, kita buka Visual Code-nya. Dan di sini saya akan membuat folder baru. Folder. Nah, pastikan dalam menyimpan project PHP dan dijalankan di SAM itu teman-teman menyimpannya di folder htdoc. Nah, foldernya di SAM. Terus cari htdoc. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan membuat folder baru namanya Light IoT. Seperti ini. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah terbuat foldernya dan projectnya sudah terbuka. Nah, di sini saya akan membuat sebuah file baru di folder Light IoT tadi. Nah, filenya bernama yang pertama kita buat adalah file connect ke database dulu. Saya namai connect.php. Ini. Oke, saya langsung buat dulu filenya. Yang pertama adalah kita panggil hostname. Isinya localhost. Lalu username. Isinya adalah username yang digunakan pada SAM tadi. Kalau defaultnya biasanya root ini. Nah, lalu password. Kalau defaultnya biasanya kosong, tapi kalau misalkan ada passwordnya kalian isi aja. Dan yang terakhir adalah di database. Nah, database yang saya gunakan tadi namanya adalah with IoT, ya. Namanya with IoT. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kita connect ke database-nya. Itu connect dengan mysqli.connect. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama adalah hostname, lalu username, lalu password, lalu adalah database-nya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek apakah jika terjadi error atau tidak connect database, kita bisa mengecek kita mysqli connect error. Nanti akan muncul pesan error echo tidak bisa connect database. Ya.
kita save. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman utamanya. Jadi saya buat filenya, nama file index.php. Oke, seperti ini. Oke, pada file halaman utama nanti kita akan memanggil file connect.php ini. Nah, caranya include php dulu. Input. Terus nama yang dipanggil. Saya panggil nama filenya connect.php. Ini. Nah, untuk selanjutnya kita butuh template CSS untuk memperindah tampilan webnya. Nah, di sini saya mengambil template CSS dari Bootstrap. Nah, kalian buka website Bootstrap dan ke menu documentation. Nah, cari di search ini starter template ya, ini. Nah, kalian tinggal copy aja. Oke, kan copy, lalu masukkan pada file index.php. Lihat ya, di bawahnya tag PHP ini. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu apakah berhasil. Nah, untuk memanggilnya kita ke web browser, scan localhost, terus tadi nama foldernya lead.dot. Oke, berhasil ya, karena yang di sini yang ditampilkan adalah hello world. Oke, kita akan mulai membuat tampilan panel intinya. Nah, di sini saya hapus dulu ini karena tidak saya gunakan pada project ini. Nah, di sini saya membuat judulnya dulu. Itu saya kasih kelas konten dulu biar ada pembatasnya. Nah, terus di dalamnya ada kelas row. Oke. Nah, terus saya buat sebuah header. Nama lead IoT. Oke, kita simpan, coba kita jangka. Oke, ini ya, sudah berhasil. Nah, ini pengen saya tengahkan di sini. Nah, caranya saya tambahkan di sini kelas baru. Salah kelas. Ini ada isi call 12, terus call md 5. Nah, terus di sini ada text center, terus ada md margin top 1, lalu mx auto dan v1. Oke, di sini saya tutup if-nya. Ya, kita coba. Berhasil. Oke, udah berhasil. Udah di tengah. Bisa saya rapatkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah panel untuk kontrolnya. Nah, kita membutuhkan sebuah card. Nah, card itu nanti untuk membungkus panel kontrolnya. Tapi
tuliskan di sini, kita cari aja card. Nah, kita cari card yang simple aja, kan ini. Nah, ini. Nah, kita cari card yang ini. Oke, saya copy. Nah, lalu saya pastekan. Oke, kita coba. Gitu ya. Oh ya, di sini judulnya lupa saya ganti. Sini saya ganti titelnya lead UT. Oke, ini saya play dulu biar enak dilihat. Nah, di sini saya ganti panel kontrol kayak gini ya. Terus ininya saya ganti status. Di sini saya hapus. Oke, dan saya buat satu lagi, sebuah div baru. Nah, saya copy saja ini. Di sini saya buat penutup div. Oke, sini ya, panel kontrol, status, dan ini nanti tombol untuk mengontrol, ada on ada off. Kita buat 2 buah tombol. Nah, untuk yang pertama kita buat sebuah tombolnya di situ. Ini tombol saya ganti misalnya on, dan ini saya ganti, kalau on kan biasanya kan warnanya hijau atau biru gitu ya. Nah, saya ganti misalnya sukses ini, dan kita copy di bawahnya. Ini saya ganti off sebagai nanti untuk tombol off. Ini saya ganti sukses jadi warnanya kayak gini ya. Oke, nah selanjutnya kita akan memasukkan data dari database ke panel kontrol. Itu yang pertama kita di sini kita buat sebuah pemanggilan database. Nah, di sini saya menggunakan metode HTML dalam PHP. Jadi terpisah-pisah, meskipun di sini ada tag PHP, di sini ada tag PHP, intinya sama. Oke, di sini saya buat variabel SQL control sama dengan MySQL di query. Nah, kita panggil variabel connect. Lalu query-nya di sini kita pilih select. Kita pilih di sini select from. Lalu nama tabel tadi adalah control. Ini kita tutup dan di koma. Nah, di sini kita akan buat menampilkan dalam perulangan. Saya menggunakan while sini, terus dapat variabel row sama dengan MySQL fetch masuk. Nah, kenapa
Kenapa saya menggunakan ASOC? Biar nanti pemanggilannya per indeks gitu, nggak pakai yang batch array. Jadi saya SQL control ya. Oke, di sini saya buat penutup while-nya PHP, buat penutup while-nya di sini burung berawal tuh. Nah, di sini tinggal kita panggil row, dan terus ini statusnya kita buat kondisi dulu. Statusnya saya buat PHP lagi, if ini row state sama dengan 0, maka state sama dengan off. Kita buat state sama dengan off, else state sama dengan on ya. Nah, terus kita tampilkan di sini echo. Kita buat PHP dulu, usah gini aja yang bersingkat. Ini sama saja dengan echo ya. Oke, kita coba ya. Nah, ada yang salah di line 43. Di line 43, oh di sini belum saya tambahin di koma. Ada yang salah di sini untuk undentinfied name. Oh salah, jadi di database tadi dikasih dengan tulisan nama ya. Oke, panel kontrol lampu 1 status on off, ini masih off karena mengikuti dengan database. Nah, kita akan buat fungsional di mana kita bisa mengupdate ketika di klik tombol on nanti dalam database ini nanti merubah state-nya jadi 1, dan jika di klik tombol off nanti merubah state pada database dijadikan nilainya 0. Oke, di sini kita buat file baru dengan nama control.php. Lalu untuk mengecek apakah ada data yang dikirimkan atau tidak, ini if is set sebuah metode get yang isinya adalah ID dan ada data dengan metode get, lalu yang isinya adalah state, maka kita panggil input connect ya. Nah, terus kita buat variabel di sini, variabel ID yang isinya adalah data dari mengambil data dari get ID, lalu variabel state mengambil data dari get state, panggil perintah SQLi query, ini panggil variabel connect pada masa P2 ya, connect. Terus di sini kita masukkan query update
state sama dengan ini diisi variabel state, lalu where id sama dengan id. Terus di sini ada, kita kembalikan lagi header location, kita kembalikan lagi ke index.php. Oke, seperti ini ya. Nah, terus di sini kita exit. Oke, jika sudah, kita kembali ke. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke file index.php. Nah, di sini kita link hrefnya kita ganti. Di sini nama file yang akan dituju control.php. Nah, datanya id sama dengan saya panggil file php lagi aja echo row id. Nah, saya copy, lalu state nya sini tambah state. Di sini saya ganti state. Oh sorry, di sini state nya saya ganti, ini kan karena on 1, ini saya copy, saya kasih di off, dan ini state nya saya ganti on. Oke ya, coba kita coba dulu. Nah, kalau kita klik on, dia akan ganti statusnya menjadi on. Nah, kalau kita klik off, dia statusnya menjadi off. Oke, saya. Oke, selanjutnya kita akan buat panel yang satunya, yaitu panel untuk monitoring sensor. Nah, di sini saya akan mencontohkan buat panel sensor untuk monitoring sensor DHT2 atau sensor suhu. Nah, kembali lagi ke file index.php karena satu tampilan dengan panel kontrol. Di sini nggak usah lama-lama, saya copy saja yang dari panel kontrol, cuma nanti pemanggilannya sudah tampil. Nah, saya copy, di sini saya edit, bukan SQL data sensor. Dan di sini saya ganti dengan data sensor. Bentar ya, kalau kita lihat dulu tabelnya, ya benar data sensor. Lalu di sini kita ganti data sensor. Terus di sini untuk namanya saya hapus, panel monitoring suhu sensor DHT22 ya, sensor DHT22. Nah, di sini ini nggak perlu, saya hapus. Nah, terus di sini buttonnya juga nggak perlu, saya hapus saja. Copy untuk suhu,
satuannya di sini saya gunakan Celsius. Ini saya panggil variabel row. Lalu di sini saya panggil variabel row dengan isinya itu adalah sensor 1. Nah, terus di sini saya copy. Yang satunya adalah sensor kelembapan. Ambil itu dari sensor 2. Oke, gitu ya. Nah, ini kelembapannya biasanya persen kalau kelembapan. Oke, kita coba lagi, kita refresh. Nah, udah ada ya di sini. Oke, kita tambahkan warna di sini biar kelihatan dan bisa membedakan mana panel kontrol dan panel monitor. Di sini pertama feedernya catheter, terus untuk BG sama dengan sukses. Nah, itu yang di sini yang sensor catheter, ini adalah BG sama dengan misalkan primary. Oke, kita save, terus kita refresh. Ups, salah. Oh, S-nya kurang 1 di sini. Kita coba lagi. Oke, udah bagus ya di sini. Oke, untuk panel webnya, tampilan webnya udah jadi. Untuk selanjutnya kita membuat sebuah file yang nantinya untuk mengirimkan data ke microcontrollernya. Oke, di sini saya akan membuat file yang bernama JSON. Jadi nanti data dari database yang dikirim ke microcontroller nanti dalam bentuk JSON atau array. Nah, biar nanti bisa diolah datanya ke microcontroller. Oke, di sini saya buat file saya namai banyak json.php. Nah, oke. Nah, saya buat php dulu. Nah, untuk selanjutnya kita buat kondisi pemanggilannya di set. Get. Lalu dalnya adalah ID. Nah, terus sini saya buat sebuah variabel ID yang isinya adalah ID. Terus kita panggil itu SQL query. Ya. Oh iya, sorry. Sini ada connect. Terus sini juga query-nya select from tabel control. Lalu where bisa saja biar kita membedakan mana yang query mana yang bukan. Dengan ID sama dengan di sini kita panggil variabel ID. Oke, di sini saya lupa menambahkan pemanggilan file connect.php. Input connect.php.
selanjutnya di sini saya akan buat variabel query MySQLi numbers. Nah, ini gunanya untuk menghitung jumlah baris pada tabel. L jika if query lebih besar dari 0, maka saya akan memanggil data-datanya. Data dengan MySQLi fetch masuk dengan variabel SQL. Nah, jika tidak ada else, jika sama dengan 0, maka di sini saya kasih pesan data sama dengan ID valid. Ini array ini not valid. Oke, gini ya. Nah, terus kita tampilkan data tadi. Press JSON encode file variabel data echo dengan press. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk mengujinya kita uji coba dengan menggunakan Postman. Nah, di sini saya sudah menginstal Postman. Nah, di sini atur dengan get, kita isikan alamatnya localhost, lalu nama foldernya lib.iot, lalu nama file tadi, lalu untuk memanggil JSON namanya json.php. Nah, terus sini ada json.php. Send. Nah, ini tidak ada. Nah, di sini kita panggil dulu karena tidak defaultnya, jika tidak ada menunya dia tidak tampil. Ini kita isikan ID. Nah, terus value-nya adalah 1. Oke, kita set. Dia memanggil isi dari database service tadi. Nah, ini ya isinya. Oke, kalau misalkan saya kasih 2, apakah dia valid? Apakah datanya ada? Ada memunculkan ID not valid. Itu ya. Nah, sebenarnya jika teman-teman nggak punya Postman atau belum install Postman, bisa menggunakan browsernya. Di sini tinggal ketik aja. Kita ganti dengan json.php dan datanya ID sama dengan 1. Nah, di sini akan muncul data JSON-nya. Oke, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita tadi sudah membuat file untuk mengirim data ke microcontroller. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file untuk mengambil data sensor yang dikirim dari microcontroller. Jadi
kita buat file sini yang nama get sensor.php. Nah, di sini buat tag PHP. Terus kita tambahkan input. Terus di sini saya buat variabel ID. Saya ambil dari get dengan no ID. Terus lagi adalah variabel sensor. Sensor 1 sama dengan ambil dari ID. Sensor 1. Nah, itu yang saya buat variabel lagi. Kedua saya kopas sini sensor 2 dan nama variabelnya juga sensor 2. Oke, tinggal kita buat query untuk memasukkan ke database. Di sini saya buat query mysqli query mysqli query connect, lalu query-nya ini saya pakai query update nama tabelnya data sensor, lalu set sensor 1 sama dengan variabel sensor 1 lalu sensor 2 mengambil dari variabel sensor 2. Ini where ID sama dengan ID saya tambahkan sebuah petik pakai isi. Oke, seperti itu ya. Oke, itu aja untuk pembuatan sebuah panel webnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji kontrol ke mikrokontrolernya. Nah, karena videonya durasinya panjang, jadi saya potong jadi ke part 2 nanti untuk pengujian ke alatnya. Oke, itu saja. Kita sambung lagi ke part selanjutnya.